Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa amtulis salata mutaslim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-darain amin. Amin. Ila an qala innama tajibul maktubatu ay salawatul khamsu ala kulli muslimin mukallafin ay balighin aqilin zakarin aw ghairihi tahirin fala tajibu ala kafirin asliyin wa sabiyyin wa majnunin wa mughma alayhi wa sakrana bila ta'addin li'adami taklifihim wala ala haidin wa nufasa'a li'adami sihhatiha minhuma. Wala qada'a 'alayhima bal tajibu 'ala murtaddin wa muta'addin bisukrin wa yuqtalu ayil muslimul mukallafu at-tahiru haddan bi darbi 'unuqihi in akhrajaha ayil maktubata 'amidan an waqti jam'in laha in kana kaslan ma'atiqadi wujubiha illam yatub ba'dal istitabati wa ala nadbil istitabati la yadmanu man qatalahu qabla at-taubati lakinnahu ya'thimu wa yuqtalu kufran in tarakaha jahidan wujubaha fala yughassalu wa la yusalla alayhi. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tajibul maktubatu. Adapun salat fardu itu menjadi wajib. Nah, di sini pakainya al-maktubah. Ya, al-maktubah ini adalah salat 5 waktu. Makanya ditafsiri oleh syarih ay as-salawatul khamsu. Yang dimaksud dengan salat maktubah itu adalah salat 5. Nah, di sini digunakan al-maktubah. Kenapa musannif lebih memilih kata al-maktubah? Karena sholat 5 waktu ini memang sudah memiliki waktu tertentu. Ya, ini sudah memiliki waktu tertentu. Ya. Waktunya sudah jelas. Kalau duhur waktunya yaitu inda duhuri syamsi. Ya, ketika matahari itu sudah mulai terlihat secara jelas, seutuh-utuhnya. Ya, ini setelah waktu istiwa dan mengendaki waktu zawal. Lah asar itu juga semacam itu ya, karena akan bersamaan dengan hilangnya matahari dari langit. Maghrib juga demikian, ghurubus syamsi. Kemudian isya juga demikian, karena isya itu ya artinya permulaan malam. Kemudian subuh juga demikian, karena subuh itu ada artinya waktu pagi. Lah itu sudah jelas waktunya. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Lah kitaban mawquta ini maksudnya adalah maktubah itu. Lah wajib salat tersebut, salat yang 5 waktu wajib ala kulli muslimin, pada setiap muslim. Muslim yang seperti apa? Mukallafin, yang sudah mukallaf. Mukallaf ini adalah balighin aqilin, orang yang balik, kemudian orang yang berakal. Lah, mukallaf ini dikatakan mukallaf kenapa? Karena mukallaf ini adalah orang yang secara umum itu telah siap untuk menerima beban-beban agama. Lah, beban-beban agama ini dikatakan at-takalif atau kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh agama kepada setiap muslim atau muslimat. Nah, ini namanya takalif. Nah, orang yang berhak atau yang harus menanggung beban-beban terkait agama tersebut dikatakan seorang mukallaf. Nah, seorang mukallaf itu adalah orang yang sudah balik. Balik itu adalah usia di mana orang tersebut sudah dinyatakan matang.
Nah, kalau dalam bahasa fikih, tanda-tandanya itu kalau laki-laki bisa dengan diawali mimpi atau dengan sempurnanya usia laki-laki tersebut 15 tahun. Nah, kalau perempuan sudah dikatakan baligh kalau dia itu sudah sampai usia 9 tahun kemudian haid. Haid di usia yang memungkinkan untuk haid yaitu 9 tahun atau kurang 16 hari. Jika tidak haid di usia 9 tahun, maka kewajiban atau mukallaf atau taklif atau balik bagi seorang wanita itu ketika sampai usia 15 tahun. Nah, ini adalah batasan balik. Kemudian aqilin. Aqilin ini artinya orang yang berakal. Maksudnya adalah orang yang mana di dalam dirinya ada kemampuan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ini maksudnya akal. Membedakan hal yang positif dan hal yang negatif. Hal yang membahayakan dan hal yang tidak membahayakan. Ini adalah akal. Ya, nanti ada kemiripan dengan tamyiz. Tapi secara umum yang dimaksud dengan akal itu adalah kemampuan yang ada di dalam diri seseorang, yang mana dengan kemampuan tersebut orang mampu berpikir dengan baik dan berpikir secara normal. Ya, tanda-tandanya tadi bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Itu namanya orang yang berakal. Nah, kenapa beban-beban agama itu harus dibebankan kepada seorang mukallaf, yaitu orang yang sudah baligh dan orang yang berakal? Orang yang sudah baligh ini secara umum dia itu secara mental itu sudah cukup untuk menanggung kewajiban-kewajiban agama. Lalu kemudian, kenapa harus disyaratkan yang memiliki akal sehat? Karena beban-beban agama itu secara umum berisikan tentang perintah-perintah atau berisikan tentang larangan-larangan atau berisikan tentang nasihat-nasihat. Ya, ini adalah isi daripada agama. Oleh karenanya Al-Quran, hadis itu ya selain berbicara tentang akidah, berbicara tentang al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum agama yang kaitannya dengan wajib, halal, haram, sunnah, dan mubah. Dan juga berbicara tentang al-mawaid, nasihat-nasihat bagi umat manusia ketika menjalani kehidupan di alam dunia ini. Nah, maka standar agama itu menyatakan orang itu mampu menjalankan beban-beban agama ya ketika di dalam dirinya terdapat akal yang sehat, sehingga dia mampu memahami setiap perintah, mampu memahami setiap larangan, dan mampu memahami setiap nasihat-nasihat yang agama arahkan kepada orang tersebut. Nah, ini dinamakan mukallaf. Dzakarin au ghairihi, baik itu laki-laki ataupun selain laki-laki. Ya, di sini katanya ghairihi, tidak menggunakan dzakarin au untha, ya, sebab di dalam fikih itu ada orang yang jenis kelaminnya itu sudah jelas kalau dia itu laki-laki. Ada yang sudah jelas kalau dia itu perempuan. Lah, ada yang belum jelas apakah dia laki-laki atau dia perempuan. Nah, ini di dalam fikih itu ada. Nah, terkait tentang hukum, ya ini sama. Baik yang laki-laki, yang perempuan, atau yang belum jelas kelaki-lakian atau perempuannya. Ini kalau di dalam hukum fikih itu statusnya adalah sama. Di dalam agama itu sama. Meskipun nanti di dalam hukum yang terperincinya akan memiliki sedikit perbedaan. Lah, mukallaf yang tahirin, yang suci, ya, fala tajibu ala kafirin asliyin, ya, maka tidak wajib bagi orang kafir asli. Nah, kafir asli ini adalah seseorang yang memang ketika terlahir ke alam dunia ini bapak dan ibunya itu tidak memeluk agama Islam. Maka secara otomatis ketika dia terlahir, yaitu dalam keadaan kafir, dinamakan kafir asli. Nah, kalau ada orang, salah satu di antara orang tuanya muslim, misalkan entah itu dari satu pihak, bapak atau ibunya itu muslim, maka anaknya ketika terlahir ke alam dunia, statusnya adalah sebagai muslim. Ya, meskipun belum mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Maka ketika ada bayi lahir daripada seorang rahim, ya, kedua orang tuanya muslim atau salah satu di antara keduanya muslim, maka bayi tersebut secara otomatis langsung diberikan status sebagai muslim atau muslimah.
meskipun belum mengucapkan kedua kalimat syahadat. Kalau di dalam urusan agama, maka bayi yang terlahir itu akan diikutkan kepada agama yang paling mulia. Dalam hal ini adalah agama Islam ya. Selain agama Islam itu ya tidak dikatakan mulia, bahkan tidak diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wasobiyin, dan anak kecil. Sobi ini maksudnya adalah anak yang belum baligh. Setiap anak yang belum baligh maka dikatakan sobi. Ya, batasannya ya belum baligh itu. Wa majnunin, dan orang yang edan. Majnun itu adalah orang gila, di mana orang tersebut tidak bisa memaksimalkan pikirannya. Wa muhma alaihi, dan muhma alaih. Muhma alaih itu seperti orang yang kehilangan akalnya tetapi bukan gila. Ya, seperti mirip seperti koma dan lain sebagainya. Ini namanya muhma alaih. Orang dalam status keadaan koma, maka dia tidak wajib untuk melakukan beban-beban agama. Itu tidak wajib. Wasakrona bila ta'atin, dan orang yang mabok namun tidak ada unsur kesengajaan. Di dalam agama, orang yang mabok tidak ada unsur kesengajaan, maka dia termasuk orang yang tidak diwajibkan dengan beban-beban agama. Ya. Kemudian nanti ketika dia sadar pun tidak diwajibkan untuk mengkodoknya. Ini kalau memang maboknya bukan karena unsur kesengajaan. Ya, misalkan itu ya naik perahu di laut atau naik kapal feri, kapal pesiar. Lalu kemudian dia itu tidak sadarkan diri ya karena misalnya pusing yang berlebihan atau lain sebagainya, sehingga cara berpikirnya itu sudah hilang, kemampuan untuk berpikir nawarnya itu sudah hilang. Maka ini namanya sakorona bila ta'addin li'adami taklibihim, karena tidak ada pembebanan atas mereka. Kenapa mereka ini tidak bisa dibebani? Ya karena tadi standar pembebanan itu yang pertama balik, berakal ya. Lah mereka ini ada yang berakal tetapi belum sampai batas balik, yaitu sobi. Ada yang sampai batas balik namun tidak memiliki akal. Siapa itu? Yaitu tadi majnun, muhma alaih, sama sakrona bila ta'addin. Wala ala haidin wa nufasaa, dan juga sholat tidak diwajibkan bagi orang yang sedang haid. Ya, orang yang sedang haid itu meskipun dia memiliki syarat-syarat tetapi dia tidak dalam keadaan suci. Tidak dalam keadaan suci. Dan juga orang yang sedang nifas. Ya, nifas itu adalah masa keluarnya darah setelah orang itu melahirkan. Maka ini dikatakan orang yang sedang nifas. Masanya itu kisaran antara hari pertama sampai hari ke-60. Ini secara umum ya. Ya, normalnya itu yang 40 hari itu orang mengalami nifas. Ya, ini yang setelah melahirkan. Ya, oleh karenanya orang yang setelah melahirkan itu ya belum kena beban agama lagi, selagi darah nifas tersebut tidak terhenti secara yakin. Lah, ini namanya haid wa nufasa. Li'adami sihhatiha minhuma. Karena sholat tersebut tidak sah bagi orang yang haid dan orang yang sedang nifas. Lah, hubungannya dengan sholat itu apa? Nah, sholat itu adalah ibadah. Sholat itu adalah keadaan di mana seorang manusia sedang menghadap Tuhannya. Maka dalam keadaan tersebut manusia itu dituntut harus suci. Baik suci secara hissiyan atau ma'nawiyan. Baik suci secara fisik, suci bagian luarnya ataupun suci bagian dalamnya. Nah, orang yang sedang haid dan nifas itu adalah orang yang secara makna itu tidak suci, karena itu darah. Ya, darah yang keluar dari rahim perempuan tersebut itu mengandung unsur najis. Sejak awal memang mengandung sifat najis. Makanya tidak layak ketika orang sedang mengalami haid atau nifas itu berhadapan dengan Zat yang Maha Agung. Dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Wala qada'a alaihima, tetapi tidak wajib qada bagi keduanya, bagi orang yang haid dan orang yang sedang nifas. Nah, kalau sholat itu tidak wajib qada, tetapi kalau puasa Ramadan itu wajib qada. Lah, perbedaan di antara keduanya apa? Karena memang di dalam puasa Ramadan itu ada dalil secara khusus yang mewajibkan orang yang sedang haid dan nifas itu untuk mengqadha puasanya. Nah, kalau dalam bahasa fikihnya itu
tajibul qadau alaihima li amrin jadid. Karena memang ada perintah baru dari agama, yaitu hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bal tajibu ala murtaddin wa mu'taddin bisukrin. Tetapi wajib bagi orang yang murtad. Murtad ini adalah keluar daripada agama Islam setelah menyatakan dirinya sebagai seorang muslim. Wal iyadu billah. Ya, dan ini adalah dosa besar ya, dosa besar ya. Kalau menurut Imam Ibnu Hajar ini termasuk minal kabair. Setelah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, ini dosa besar. Ya, makanya jangan sampai pernah terjadi kepada umat Islam secara umum. Lah, murtad ini bisa dengan ucapan. Bisa dengan ucapan, bisa juga dengan tindakan. Ya. Ketika ada orang itu menyembah kepada pohon, menyembah kepada berhala, ya ini dia bisa membahayakan ya, membahayakan dirinya yang bisa menjadikan status dia sebagai seorang murtad. Ataupun dengan ucapan-ucapan yang mengandung unsur merendahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ketika diucapkan daripada diri seorang mukmin, ini juga sangat membahayakan dirinya. Karena ini dikhawatirkan bisa mengeluarkan dirinya dari status sebagai seorang muslim. Wa muta'addin bisukrin, dan orang yang memang mabok secara disengaja. Jadi dalam maboknya itu ada unsur kesengajaan. Entah itu menggunakan jenis barang-barang yang bisa menghilangkan akal orang tersebut, ataupun dengan yang lainnya ya. Tidak mesti harus minum khamar, tidak mesti harus minum minuman keras. Yang penting itu unsur kesengajaannya di situ ada. Wa yaqtalu ayil muslimul mukallafut tahiru haddan bidarbi unuqihi in akhrajaha ayil maktubata amidan an waqti jam'in laha. Lah, orang Islam yang sudah mukallaf, yang sudah terkena kewajiban sholat, ketika dia meninggalkan sholat secara disengaja serta meyakini kewajiban daripada sholat tersebut, maka ini berhak untuk dibunuh sebagai had. Ya, ini ekstrim ini ya. Fikih itu kalau urusan ibadah itu memang tegas. Ini bukan ekstrim tapi tegas ya. Haddan. Lah, dibunuh dengan cara had, artinya ini adalah aturan agama, sanksi yang diberikan oleh agama, tidak bisa ditawar kalau sudah kata had. Beda kalau sudah ta'zir. Kalau ta'zir ini nanti dikembalikan kepada seorang imam. Imam mau berpikir yang terbaik untuk orang yang semacam ini seperti apa. Ya, ini yang terbaik seperti apa supaya dia jera dan kembali menjalankan agama, menjalankan hukum-hukum agama. Ini nanti bahasanya ta'zir. Tetapi kalau sudah had, ini harga mati, ya, dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dan memang harus dilaksanakan. Dan nanti ini dibunuh ini ya. Hanya saja ya, had ini tidak bisa dilakukan oleh setiap individu. Yang bisa menerapkan sanksi had ini hanya Imamul A'dham. Dalam hal ini adalah orang yang punya kekuasaan penuh di dalam urusan rakyat ini ya. Kalau dalam bahasa kita ya bisalah al-imam atau pemimpin negara, presiden, atau orang yang memang diberikan wewenang khusus oleh pemimpin negara. Makanya had ini yang berhak melakukan adalah orang-orang tertentu yang memiliki kekuasaan secara mutlak. Ini harus ya. Atau orang yang ditunjuk oleh seorang imam. Ya, jadi ini tidak bisa dilakukan secara individu, entah itu tokoh masyarakat, entah itu masyarakat biasa, karena ini adalah sebagai had. Ya, in akhrajaha in waqti jam'in laha. Kalau memang mengeluarkan sholat tersebut dari waktu jamak. Waktu jamak itu adalah waktu di mana seseorang boleh menggabung antara dua sholat. Zuhur digabung sama asar. Maghrib digabung sama Isya. Nah, ketika mengeluarkan waktu duhur, artinya tidak melaksanakan sholat duhur sampai habis waktu sholat asar. Lah ini baru nanti kena had. Ketika meninggalkan sholat maghrib, lalu sampai habisnya waktu sholat Isya dia tidak meninggalkan, ini nanti baru kena had. Ini maksudnya in akhrajaha an waqti jam'in laha. In kana kaslan.
kalau meninggalkan tersebut itu secara malas-malasan gitu ya. Ma'atiqadi wujubiha, dan juga meyakini akan kewajiban sholat tersebut. Malas dan meyakini kewajiban sholat tersebut. Ya, ini nanti di had ini ya, di had. Nah, had ini bisa dilaksanakan kapan? Illam yatub. Ketika orang yang murtad tersebut, ya, orang yang murtad atau orang yang meninggalkan secara malas-malasan serta meyakini kewajiban sholat, ya, tidak taubat ba'dal istitabati, setelah diminta untuk bertaubat oleh seorang yang berwenang untuk melakukan had. Dalam hal ini adalah imamul hadam. Nah, ini kalau tidak mau dinasehati dulu. Langkah pertama itu dinasehati. Loh, kamu kok meninggalkan sholat? Kamu harus ini ya, harus jalankan lagi sholat itu. Jangan sampai ditinggalkan, karena itu adalah kewajiban secara personal ya. Itu harus ya. Di sini ternyata ya, agama itu di dalam urusan ubudiyah ini tidak bisa dikatakan kalau ini adalah hak murni setiap manusia, tidak. Ya, artinya saya mau sholat ataupun tidak itu urusan saya. Anda tidak perlu ikut campur, tidak ya. Agama tidak demikian. Kenapa? Karena agama itu menganjurkan kepada setiap orang untuk selamat di akhirat nanti. Maka ketika ada seorang muslim lalu kemudian keluar dari Islam, atau ada orang muslim tetapi dia melalaikan kewajiban-kewajiban agama, maka agama memberikan kewajiban kepada muslim yang lain untuk mengajak dia kembali ke jalan yang lurus. Kesannya agama ini memang terlalu ikut campur dalam urusan personal, tetapi tidak ya. Jadi Allah itu menginginkan setiap manusia itu ketika keluar dari alam dunia ini selamat. Ya, makanya urusan yang saya mau meninggalkan sholat juga urusan saya. Saya mau tidak puasa juga urusan saya. Ini ditentang oleh agama. Oh tidak, saya itu kasihan sama kamu. Ya, kamu di dunia boleh bicara demikian, tetapi nanti ketika hari pembalasan kamu tidak akan bisa mengatakan demikian. Nah, makanya Tuhan ini dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Saking sayangnya kepada umat manusia, maka Allah Subhanahu wa taala itu menganjurkan kepada setiap umat manusia yang hendaknya selamat dari alam dunia ini ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran wa ala nadbil istidabati. Lah, menurut pandangan yang mengatakan bahwa permintaan taubat itu hukumnya sunnah, artinya menyuruh orang yang murtad itu untuk bertobat itu hukumnya sunnah, dan ini adalah pendapat yang mu'tamad di dalam madhab. La yadmanu man qatalahu qabla taubati. Maka orang yang membunuh sebelum dia bertobat ini maka tidak menanggung. Yadman itu tidak menanggung. Maksudnya di sini adalah baik itu menanggung kisos ataupun menanggung diyat. Kan ketika terjadi tindak kriminal dari seorang muslim kepada muslim yang lain, kalau tindak kriminal tersebut adalah pembunuhan, maka kalau pembunuhan tersebut dilakukan secara sengaja, ya maka harus kisos. Kamu membunuh dia, ya kamu harus dibunuh lagi. Ya. Ini ya. Karena memang jiwa itu di dalam agama itu nomor satu itu ya. Setelah agama ya, hifdzuddin, menjaga agama, kemudian hifdzun nafas, menjaga jiwa. Ini prioritasnya itu sangat tinggi di dalam agama. Ketika orang itu ya memutus jari temannya, ya maka nanti dia kalau memang terjadi unsur kesengajaan, ya maka kamu harus dipotong lagi. Ini urusan agama. Kalau soal tentang kehidupan yang kaitannya dengan manusia, ini sangat-sangat ketat ini soal agama. Ini kalau kisos atau membayar denda ketika tindakan kriminal tersebut dilakukan atas tindakan yang tidak disengaja atau tersalah. Ya. Misalkan ada seorang muslim bawa motor, lalu kemudian menabrak muslim yang lain, kakinya patah ini. Nah, ini kan tidak ada unsur kesengajaan untuk membunuh atau untuk menyelakai. Ini kalau dalam bahasa agama ini sebenarnya ini kamu melakukan tindak kriminal kepada orang tadi, ya maka kamu juga harus diqisas. Oh, nggak bisa, nggak ada unsur kesengajaan. Bayar diyat. Ya, diyat itu adalah sejumlah harta yang diberikan oleh al-jani atau keluarganya, al-aqilah atau al-asobah, kepada orang yang terkena tindak kriminal tersebut. Ya, harganya mahal, satu jari itu 10 onta ya. Ontanya kalau satu onta harganya 75 juta, satu jari itu dihargai ya 750 juta. Lah ini ya, kalau urusan nyawa itu memang mahal di dalam agama. Lah sehingga
seorang muslim yang berani melakukan tindak kriminal kepada muslim yang lain tanpa dengan cara disengaja, ya ini ya, ancaman Al-Quran itu sangat tegas. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha. Tegas sekali ini, karena urusan jiwa ini di dalam agama sangat tegas. Ya, orang yang membunuh seorang muslim kepada muslim, membunuh seorang muslim, lalu kemudian pembunuhan tersebut dengan cara disengaja, fajazauhu jahannam khalidan fiha. Balasannya tidak lain adalah neraka jahanam khalidan fiha, selamanya di dalamnya. Kalau orang muslim yang asli ketika tidak mendapat syafaat, ya betul dia itu nanti diazab, tetapi kan tidak selamanya. Kapan waktunya akan dikeluarkan dari neraka tersebut? Ini kalau tidak mendapatkan syafaat. Ya, karena memang amal itu akan selalu dihitung ketika seorang itu masuk usia balik. Itu dihitung, itu dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Tidak satu amal pun yang terlewatkan. Lakinnahu ya'timu, tetapi orang tersebut itu berdosa. Wa yuqtalu kufran in tarakaha jahidan wujubaha. Lah, seorang muslim yang meninggalkan sholat karena dia itu tidak mau mengakui kewajiban sholat, artinya ingkar dengan kewajiban sholat, maka itu dibunuh. Ya, status dia ketika dibunuh, maka dia menjadi seorang yang kafir. Ya, kalau memang sudah tahu sholat itu wajib, ketika diperintah untuk sholat, dia kekeh mengatakan, oh tidak, sholat itu tidak wajib. Siapa yang bilang wajib? Lah ya. Atau urusan sholat nggak sholat itu bukan wajib bagi saya, karena ini adalah keyakinan saya. Ini misal demikian ya. Lah maka ini dibunuh. Tetapi ini yang berhak melakukan imam ya. Personal seperti kita itu tidak bisa ya. Individual itu tidak bisa ya. Hanya bisa menasehati tetapi tidak bisa memberikan had. Karena yang berhak untuk menjalankan ini adalah orang yang berwenang. Fala yughassalu wa la yusalla alaihi. Nah, kalau memang dia itu dibunuh, kemudian status dia itu sebagai seorang kafir, ya maka dia tidak dimandikan ya. Karena yang orang kafir itu kan ketika mati ya tidak dimandikan. Lalu kemudian tidak disolati. Lalu kemudian tidak boleh dimakamkan di pemakaman orang muslim. Ya, pemakaman orang muslim, karena salah satu di antara pemakaman itu ketika ada yang tidak muslim, maka malaikat rahmat tidak mau turun kepada ahli kuburnya. Ya makanya ini hati-hati ya, jangan sampai kuburan muslim itu bercampur dengan kuburan non muslim.